sejahtera Sobat Media. Kita berjumpa lagi dalam rubrik kabar buku dari tangan terbuka media, Bangun Jiwa via Media. Tentunya kita masih akan mengulik buku yang salah satu terfavorit, terbaru dari tangan terbuka media, yaitu Pada Mulanya, Suara Intergenerasi dalam Kitab Kejadian, bersama penulis buku tersebut, Pendeta Yoel Indrasmoro. Selamat petang, Pendeta Yoel. Selamat petang, Mas Chris. Ya, kali ini kita akan membicarakan tema yang terdapat di dalam buku ini, salah satu bab, yaitu penipuan terencana, yang ada di halaman 36. Ya. Nah, kisahnya diinspirasi dari Kejadian pasal 12 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-20, yaitu cerita bagaimana Abram karena kekeringan di tanah Kanaan bersama dengan keluarganya mereka mengungsi ke Mesir, dan di sana Abram menyuruh Sarah untuk mengaku sebagai adiknya karena Sarah yang cantik, karena Abram takut kepada Fir'aun. Ya, mungkin pertanyaan pembuka Pendeta Yoel tentang pengungsian ke Mesir berkaitan dengan bencana kelaparan atau kekeringan ya ini ya. Kabarnya kan awalnya disebutkan Kanaan sebagai daerah yang subur, yang penuh dengan susu dan madu. Kabarnya ceritanya seperti itu di Alkitab. Tapi setiap kali ada kejadian seperti kelaparan, kekeringan, bahkan bukan hanya di zaman Yakub, nanti Yusuf ya, sejak zaman Abram pun mereka sudah terbiasa untuk kalau mengungsi ke Mesir ya. Dan nantinya juga juru selamat kita Tuhan Yesus ketika mengalami kesulitan juga mengungsi ke Mesir. Tampaknya Mesir seperti negeri yang menjadi favorit untuk pengungsian atau bagaimana menurut Pendeta Yoel terkait hal ini? Iya, sebetulnya kan kelebihan Mesir itu mereka punya Sungai Nil. Dan Sungai Nil itu tiap tahun itu ada banjir Sungai Nil. Banjir itu membawa banyak sahara mineral, sehingga tanah di pinggir Sungai Nil itu menjadi tanah yang subur gitu ya. Dan kelihatannya memang karena Firaun itu kalau dari ceritanya mereka kan sudah menjadi sebuah negara, sedangkan tanah Kanaan itu belum ada kesatuan dan persatuan gitu kan, belum berupa negara, jadi hanya sekumpulan orang yang menggembalakan ternak atau berkeliling lah, atau memberi tanaman lah, tapi kan bercocok tanam. Tapi kan tetap saja bahwa ketika kelaparan melanda, kekeringan melanda, maka yang mereka lakukan ya mencari tempat yang yang menjadi gudang beras gitu, atau gudang gandum saat itu. Dan gudang gandum saat itu ya cuma Mesir. Karena kalau Mesir itu kan pemiliknya cuma satu, Firaun. Gitu kan, jadi dia bisa menyuruh semuanya untuk nanam, menyuruh semuanya untuk panen gitu ya. Jadi memang tetap saja sebagai sebuah negara mereka lebih terstruktur ya. Dan bisa saja Firaun sendiri pun punya kebijakan-kebijakan untuk menyimpan menyimpan gandum gitu, dan akhirnya Mesir menjadi tempat pengungsian berkaitan dengan kelaparan. Tapi juga menarik adalah berkaitan dengan kelaparan berarti bahwa orang percaya tak lepas dari masalah. Jadi orang percaya bisa ketimpa masalah gitu ya. Orang percaya bisa kelaparan gitu ya, bisa pacak-klik suatu saat gitu ya. Dan pertanyaannya adalah ketika pacak-klik, apa yang harus kita lakukan gitu kan? Mengungsi adalah jalan keluar. Tetapi bagaimana menjadi pengungsi? Itu persoalannya Abraham kan? Ketika dia melakukan sesuatu yang tidak benar dari sisi apapun begitu. Menarik nih ya, bahwa Tuhan biasanya menunjukkan berbagai jalan keluar yang seringkali mungkin tidak selalu sesuai dengan manusia, termasuk dengan mengungsi ini kan berarti meninggalkan tanah air untuk mencari makan di daerah yang baru yang belum tentu kita kenal dengan baik ya. Betul. Dan di mana-mana pengungsi pasti rentan
Ya. Di mana-mana pengungsi pasti kalah. Ya. Di mana-mana pengungsi pasti gak dihargai oleh penduduk sekitarnya ya. Mengharapkan belas kasihan dari tuan rumah. Betul. Kan, kecuali kalau mereka turis gitu ya. Kalau turis memberi devisa gitu kan. Tapi kita sama-sama juga tahu bahwa turis pun kan di negeri orang ya selama dia ada uang mungkin orang suka gitu ya. Tapi ketika dia jadi beban orang bisa marah begitu ya. Betul. Nah, tampaknya alasan awal dari kasus dalam Kejadian 12 Pak, ayat 10-20 adalah kebohongan Abraham karena takut dengan Firaun. Karena Sarah mungkin dikisahkan dalam cerita ini begitu cantiknya, takut jika karena tertarik pada Sarah, Firaun akan membunuh Abraham dan semua keluarganya. Betul. Nah, tampaknya ini kisah-kisah ini juga mirip dengan banyak kisah lain bahwa kecantikan tidak selalu menjadi berkat, tapi kadang-kadang mendatangkan masalah ya. Betul. Dalam berbagai zaman kita ingat Cleopatra, Kededes, Delilah, Getseba sebagai minoritas di negeri asing, ya orang baru ya. Bukankah apa yang dilakukan Abraham itu sebenarnya wajar-wajar saja demi keamanan nyawanya dan nyawa keluarganya sebenarnya. Iya, dia kan takut dibunuh karena istrinya cantik. Ya. Dia sadar bahwa sebagai orang asing, orang bisa sewenang-wenang pada dirinya. Dan benar ketika ternyata orang Firaun suka dengan istrinya. Dan akhirnya Abraham sendiri pun merasa perlu membuat skenario bahwa dia adalah adikku gitu ya. Tapi yang menarik kan akhirnya Firaun sendiri jadi mengajarkan integritas kepada Abraham. Bahwa Abraham karena di manapun, di belahan bumi manapun, yang penting adalah integritas. Tidak berbohong gitu ya, itu yang penting gitu. Dan akhirnya Abraham boleh belajar integritas dari Firaun gitu ya. Dan mungkin Abraham juga lupa bahwa Allah itu maha kuasa. Ini mungkin menarik. Kalau Allah itu maha kuasa kan dia pasti lebih hebat daripada Firaun. Lalu kenapa dia harus takut sama Firaun? Kan seharusnya dia lebih takut kepada Allah gitu ya. Nah ini mungkin yang pelajaran bagi kita juga. Pelajaran bagi kita gitu ya. Ya mungkin karena Allah nggak kelihatan gitu ya. Firaun yang kelihatan. Firaun yang punya pedang, Firaun yang punya gandum gitu kan. Allah kan tidak gitu kan. Nah, ini mungkin yang membuat Abraham jadi lebih takut kepada Firaun ketimbang takut kepada Allah gitu ya. Yang menarik dalam kisah ini adalah Firaun dan seluruh isi istananya kena tulah. Apa kira-kira yang menyebabkan Firaun kena tulah hebat? Bukankah Firaun sebenarnya kalau dari kacamata saya yang terkesan sebenarnya tidak punya salah di awalnya ya. Hanya karena dia menyukai Sarah dan dia tidak tahu kalau itu istri Abraham gitu ya. Bukankah Abraham yang sebenarnya melakukan penipuan yang terencana? Mengapa Tuhan hanya menghukum Firaun dan seisi istananya sementara Abraham sebagai dalang tidak dihukum langsung juga? Ya kita tidak tahu ya kenapa kenapa Allah marah sama Firaun, bahkan memberikan tulah. Mungkin ya ini kita bisa berkata mungkin, mungkin saja Firaun kan raja di raja. Ketika dia mengambil Sarah sebagai istri, kan dia tidak bertanya kepada Sarah. Apakah dia mau atau tidak gitu kan. Jadi dan berkesan merendahkan seorang perempuan ya. Dan berkesan merendahkan seorang perempuan gitu kan. Tetapi kan di sini Firaun kalau kita melihat menganalisis dari sisi negatifnya, bisa saja di Firaun merasa semua harus tunduk pada saya. Jadi kalau mau ditanya kenapa Allah memberikan tulah kepada Firaun, mungkin karena Firaun merasa semua miliknya, semua terserah dia berkuasa. Nah di titik ini Firaun tetap merasa lebih hebat daripada Allah kan. Dan memang kalau di Mesir itu kan Firaun itu kan dewa, gitu kan. Jadi dia merasa sebagai pemilik segala gitu ya. Dan mungkin ini yang membuat Tuhan murka. Dan juga kemungkinan juga Allah sendiri, ini ada tafsiran lain, Allah sedang memelihara umat pilihannya. Memang Abraham salah, Sarai salah, tetapi ternyata Allah masih sayang tuh untuk memelihara umat pilihannya. Karena kan kalau
Sarah jadi menikah dengan Firaun dan punya anak, kan udah ceritanya udah beda lagi nih. Iya, Nah, gitu kan. Tapi ya yang paling tahu lah ya Allah sendiri ya, Iya, kenapa rencana. dia melakukannya. Tapi mungkin karena Firaun merasa dirinya sebagai dewa, boleh berbuat apa saja, Iya. yang semua orang harus tunduk gitu kan. Dan mungkin ini juga yang buat Abraham jadi takut, karena dia tahu bahwa Firaun merasa dirinya dewa gitu kan. Jadi kan pertikaian antar dewa nih ceritanya. Iya. Begitu mungkin. Ya, satu sisi lain Abraham sangat membutuhkan gandum. Gandum, Iya, makan, iya. dia lapar gitu Ya, kan. ya, Lapar. ya. Menarik Pendeta Yoel ini terkait dengan penjelasan Pendeta Yoel, terutama tentang hal integritas tadi. Ya. Karena sangat relevan dengan situasi kita sekarang ya. Seringkali kita demikian juga menyembunyikan jati diri iman kita, Ya. menyembunyikan karakter baik kita justru supaya kita merasa aman. Ya. Ya, karena kita merasa misalnya bos kita yang punya kuasa atau Ya. pemerintah yang punya kuasa dan sebagainya, dan kita sangat bergantung pada atasan kita, Ya. sangat bergantung pada penguasa dan sebagainya, Ya. supaya kita tetap bisa bertahan hidup dan mempertahankan nyawa. Nah, kadang-kadang kita jadi istilahnya menurunkan integritas kita mungkin ya. Iya. Menurut Pendeta Yoel, bagaimana di tengah ya kita hidup di Indonesia yang sangat plural dan berubah cepat, dan Ya. nilai-nilai mungkin tidak selalu Ya. diyakini dengan kaku ya. Betul. Ya mungkin yang perlu kita ingatkan diri kita adalah pertanyaan siapakah aku gitu ya. Ya. Lalu jawabannya bisa banyak. Tapi kalau jawabannya salah satunya adalah aku ini milik Allah. Ya. Kalau kita percaya bahwa kita ini milik Allah, maka kita boleh berani percaya bahwa Allah akan mencukupkan. Ya. Dan kalau Allah akan mencukupkan, maka bagian kita adalah ya sudahlah, mengakui diri sebagai milik Allah, Ya. yang dikasih Allah gitu ya. Ya. Dan memang persoalannya Allah tidak terlihat, gitu. Allah tidak terlihat. Yang terlihat adalah atasan kita yang punya kehendak, punya keinginan, yang bisa membuat dapur kita tidak membul, Ya. gitu kan. Tetapi yang tidak boleh kita lupa adalah bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah milik Allah. Bahkan pemimpin kita pun milik Allah. Ya. Kalau Allah mau, ya dia bisa mengubah hati, gitu Ya. kan. Dia bisa mengangkat, bisa menurunkan. Dia bisa mengangkat, dia bisa menurunkan. Itu magnifikatnya Maria ya. Ya. Allah adalah Allah yang mampu mengangkat dan mampu menurunkan, gitu ya. Tapi mungkin ini juga yang perlu kita. Ya. Ini kan sama halnya dengan budaya nyontek, gitu ya. Ketika kita tidak percaya diri karena kita belum belajar, maka kita merasa harus nyontek. Dan kebenaran sekali-kali nyontek ketahuan gitu. Karena nggak berpengalaman gitu kan, karena nggak berpengalaman, kurang lihai ya. kurang lihai, karena nggak berpengalaman nyontek, sekali nyontek ketahuan dan menjadi tidak dipercayai seumur-umur. iya seumur hidup gitu kan. Padahal baru sekali-kalinya. Padahal baru sekali-kalinya itu kan. Ini mirip dengan seorang ayah yang mungkin mencopet sekali-kalinya karena anaknya kelaparan. Karena nggak ahli, dan ketangkep dan akhirnya, tapi tadi kesannya Tuhan kok sadis amat gitu ya. Sekali-kalinya ketangkep gitu kan, atau Allah mengizinkan dia ketangkep gitu kan. Tapi kan sebetulnya semua tindakan kejahatan pasti akan terkuak, entah sekarang entah nanti gitu kan. Jadi kembali pertanyaannya adalah, beranikah kita terus mempercayakan diri kepada Allah? Beranikah kita mengatakan, ini tulisannya Pak Tias 2 minggu lalu, bahwa beranikah kita terus percaya bahwa kita dikasihi Allah, bahwa Allah akan mencukupkan kita gitu ya. Ini masalah iman memang. Jadi bukan hanya merasa aman dengan apa yang kelihatan, tapi merasa aman apapun situasi dan kondisi, kita tetap dikasih Allah. Sangat menarik Pak Pendeta Yoel sebagai penutup mungkin, bahwa tampaknya dalam kisah ini Bapak orang percaya yang dihargai dari 3 agama besar, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam, tidak beda dengan manusia pada umumnya ya. Ada memiliki rasa takut, khawatir, dan kehilangan
rasa percaya juga sama Tuhan ya. Iya. Mungkin ada pesan Iya. melalui kisah ini ya. Ya itu juga baik ya, Iya. bahwa Abraham pun ya bukan Superman. Iya. Dia bukan manusia tanpa salah. Iya. Tetapi kan itu anugerah. Iya. Iya. Bahwa ketika dia bersalah pun Allah masih sayang gitu ya. Jadi sebetulnya di titik ini kita tidak diajak untuk meniru kesalahan Abraham. Ya. Tapi kita diajak untuk meyakini bahwa ketika kita salah pun Ya. Allah masih mau cawe-cawe ya, masih Ya. mau memberikan yang terbaik buat kita. Selama tentu saja kita memasrahkan diri ya, Ya. menyerahkan diri kita sepenuhnya depend on kepada Tuhan gitu ya. Dan ini adalah juga pesan Paskah ya. Ya, Ya. bergantung pada Tuhan. Ya. Bergantung kepada Tuhan. Apalagi kan sebetulnya yang paling semua itu kan ujungnya maut. Ya. Orang sakit ingin berobat agar tidak sakit, Ya. agar sembuh. Tapi toh ketika dia sembuh dan segala macam, toh pada akhirnya juga ujung-ujungnya maut gitu ya. Ya. Tetapi juga yang menarik adalah Allah telah mengalahkan maut gitu kan. Jadi sekarang bagaimana kita tetap berani percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang menguasai segala. Jadi ada istilah dogmatika Yesus pemenang gitu ya. Semua ada di bawah kakinya. Begitu. Terima kasih Pendeta Yuel, sangat menarik ini bahwa kita belajar dari peristiwa Abram, Sarah dan Fir'aun ini untuk lebih lagi mempercayakan Tuhan. Meskipun dalam kehidupan kita seringkali bertanya-tanya, banyak pergumulan, banyak pertanyaan, ketika saat-saat kita membutuhkan rasa keyakinan, kadang-kadang kita tidak menemukan jawaban, tapi belajar dari Abraham, kita meyakini bahwa Tuhan sayang pada kita, Ya. Tuhan mengasihi kita, dan Tuhan memberikan anugerahnya pada kita tepat pada waktu Tuhan. Ya. Ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, terima kasih telah bergabung dengan kami. Sama-sama. Semoga tayangan ini memberikan manfaat dan menginspirasi sobat media dalam menjalani kehidupan di tengah dunia. Bagi yang tertarik memiliki buku pada mulanya ini atau ingin memberikan hadiah Paskah untuk para sahabat dan keluarga terdekat, bisa juga untuk pelayanan hamba-hamba Tuhan di pedalaman, bisa menghubungi Tangan Terbuka Media di nomor HP 0821 231 22049. Saya ulangi lagi, di nomor HP 0821 231 22049. Bisa juga menghubungi Tangan Terbuka Media melalui email di tanganterbukamedia@gmail.com. Dukung terus pelayanan kami dalam membangun jiwa film media, membangun budaya mencintai buku dan literasi. Sampai jumpa dalam tayangan kami berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.